Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang majelis kajian mereka yang dicintai oleh Allah, majelis taklim Grand Alia yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Allah jalla wa ala, Allah yang telah memberikan kemudahan buat kita untuk selalu beristiqomah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersemangat untuk selalu menuntut ilmu tentunya, berharap Allah muliakan kita dengan ilmu yang kita miliki nanti. Karena memang syariat mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu tentunya, insyaallah ya. Makanya jangan berhenti kita menuntut ilmu nih jamaah. Ya, kita sedang mengkaji buku tersebut. Buku yang berjudul Karakter Mereka yang Dicintai oleh Allah, yang dibuat oleh Abdul Azim bin Badawi Al-Khalafi. Ini Darul Haq terjemahannya, sampai kepada bab yang ke-16 tentang pemilik kelembutan. Ada sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwa Nabi pernah bersabda, "Ya Aisyah, innallaha rafiq yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu." Ya Aisyah, kata Nabi, wahai Aisyah, innallaha rafiq, sesungguhnya Allah itu rafiq. Rafiq itu nama Allah ya, artinya maha lembut. Yuhibbur rifqa, menyukai kelemah lembutan. Wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unf, dan Allah selalu memberikan kemuliaan kepada kelembutan yang enggak diberikan kepada selain kelembutan tersebut, atau kekerasan kebalikannya. Al-unfu itu kekerasan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu, dan Allah enggak berikan kepada selainnya. Jadi diingatkan teknik dakwah Nabi kan begitu. Aisyah, Nabi, Allah itu lembut loh, maha lembut, menyukai kelembutan. Jadi kalau Allah punya sifat maha lembut, semua hal yang berkaitan dengan kelemah lembutan Allah suka. Dan Allah, Nabi mengatakan, dan Allah nggak akan pernah memberikan dampak kelembutan kepada kekerasan. Begitu pula nggak mungkin kepada selain itu. Jadi kayak pengkhususan, yang namanya kelembutan itu khusus. Kan kalau perempuan kan kata Rasul apa? Al-wadud, al-walud. Al-wadud itu kan yang penuh dengan kelembutan kan. Laki suruh nyari perempuan yang penuh dengan kelembutan, yang siap maklum gitu loh, bukan jadi pemimpin. Karena kan banyak perempuan sekarang kan berusaha jadi pemimpin buat rumah tangganya. Ya, mengatasnamakan emansipasi, udah berantakan rumah tangga kalau perempuan yang mimpin, karena fitrahnya nggak ke sana. Sukses tidaknya sebuah rumah tangga itu bergantung dengan penyebab syariat yang dilakukan. Layakkah Allah berikan sakinah mawaddah warahmah? Tentu kalau pengen layak ya jangan keluar dari fitrah yang diperintahkan sama Allah gitu. Makanya Nabi mengatakan kepada Aisyah begitu khususan, wahai Aisyah, kata Nabi, innallaha rafiq yuhibbu rifqa wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-unuf. Allah maha lembut loh, menyukai kelemah lembutan. Allah nggak akan pernah memberikan kepada kelembutan seperti apa yang diberikan kepada kekerasan. Nggak. Semua kelembutan berujung kepada kebaikan. Wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu. Selain itu pun nggak ada. Lembut ini timbul dengan sabab. Qaribin, hayyin, sahlin. Hayyin itu kan lembut. Penghuni sorga, orang kalau bagus agamanya lembut. Temenannya nggak bagus, agamanya keras. Ya, bagus menurut siapa?
Kalau bagus menurut kita ya beda-beda ukuran orang bagus. Tapi kalau bagus menurut Allah, ya tentu sesuai dengan syariat. Ya, bukankah setiap ibadah di Islam itu apa ya berujung kepada bekas ibadah, namanya simah. Simatuhu min asari sujud. Ada bekas sujud, ada bekas ibadah. Ada simahnya, ada harusnya. Ya. Jadi kalau sampai kita beribadah nggak memiliki bekas, ada yang salah. Orang berdoa, ya, pengen dapat yang terbaik, udah dapat yang terbaik, malah dia nggak seperti sebelum dia dulu waktu belum berdoa. Jadilah orang yang kalau meminta sesuatu ke Allah, kemudian diberi apa yang dia minta, jadi orang yang baik gitulah. Harusnya begitu, jadi orang yang mulia dengan apa yang Allah beri, gak sombong. Anda diizinkan dengan rahmat Allah bisa bersyahadat, ya. Tolong dong buktikan. Orang yang bersyahadat itu kan orang Islam. Orang Islam itu kan orang yang betul-betul dimuliakan dengan karakter keislamannya. Tolong dong, jangan sampai Anda gak paham. Masya Allah. Allahul Latif bi'ibadih. As-Surah ayat 19 itu juga Allah mencanangkan dirinya dengan tegas. Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Allah latifun bi'ibadih. Allah itu maha lembut terhadap hamba-hambanya. Latifun bi'ibadih. Maksudnya adalah maha lembut kepada mereka, mengurusi mereka dengan kelembutan, tidak dengan kekerasan, dengan kemudahan, tidak dengan kesulitan. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan pun. Karena Allah pengen yang terbaik. Yuridullah bikumul yusra wa la yuridullah bikumul asr. Allah pengen yang mudah, enggak pengen yang sulit. Nah, jadi kalau sampai orang merasa sulit dalam beragama, ya ada yang salah lah. Apalagi makin dia ngerti agama, makin jauh dari kemuliaan agama. Ya maaf, ada yang nggak bener ini. Agama nggak memberatkan. Saya beragama tuh makin dalam, makin berat hidup saya. Ya, ujian mungkin makin berat. Tapi kan kamu makin merasakan pertolongan Allah. Makin sabar, innallaha ma'as sabirin itu kan makin. Orang ngerti agama tuh apa ya? Kalaupun melihat keburukan itu bukan gampang mengkritik begitu saja, mau izu hasanah yang disampaikan. Kalau memang perlu ada perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan gitu. Karena khawatir ini kan lisan kita kalau sembarangan ngomong orang sakit hati ya. Maka Nabi mengatakan iyyaka wa qarima amalihim wa taqidak watal mazlum. Hati-hati ya sama dua orang yang terzolimi. Mulut kamu sering menzolimi orang tuh. Maksudnya betul, cuma caranya salah. Hati-hati, banyak kesalahan di situ. Timbulnya banyak orang yang nggak suka sama kamu, agama yang disalahkan bukan kamunya. Padahal agama nggak bertentangan dengan apapun. Kalaupun ada orang mencibir agama, kebanyakan gara-gara penyampai agama tersebut yang nggak baik. Ya bukan berarti terus semuanya nggak baik, ya nggak juga. Ada juga penentang pasti ada dalam Islam ini. Ujian buat orang yang menyampaikan kebaikan. Dan perintahnya begitu, ketika aqimis shalah wa amar bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar wasbir ala ma asabak. Dirikan salat sama kamu ya, perintahkan yang baik, cegah yang buruk. Kemudian wasbir ala ma asabak, bersabar dengan apa yang kamu rasa. Karena apa? Kamu berbuat baik pasti diuji oleh Allah. Tapi enggak usah khawatir, kamu kan kenal Allah. Allah yang mengatakan wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan dia Allah sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama satu kesempitan pun. Enggak akan pernah. Sampai kapanpun tidak. Dan di antara kelembutan Allah yang maha suci dan maha tinggi terhadap hamba-hambanya adalah bahwasannya Allah membebani mereka di bawah standar sesuatu yang mereka mampu lakukan. Itu bentuk kasih sayang Allah. Kekuatan mereka senantiasa di antara standar sesuatu yang mereka mampu.
Allah nggak mungkin bohong bilang la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak mungkin uji manusia di luar batas kemampuannya. Ada pula dalil yang menunjukkan hal di mana bahwasannya Allah mewajibkan sholat pada pertama kali, mewajibkannya yaitu 50 kali. Lalu Nabi terus menerus memohon kepada Allah keringanan hingga menjadi 5 kali. Allah berfirman, amdaitu faridati wa khaffaftu an ibadi. Hadis qudsi riwayat Imam Bukhari. Amdaitu faridati, aku telah menetapkan ibadah farduku, wa khaffaftu an ibadi, aku pun telah meringankannya dari hamba-Ku, kata Allah. Tapi tolong kalau sudah ada konsekuensinya, jangan sampai malas. Aku telah tetapkan, kuciptakan kamu untuk ibadah, aku perintahkan kalian beribadah. Kemudian Allah mengatakan, wa khafaftu an ibadi, aku ringankan ibadah tersebut. Udah 50 waktu nggak bakal kuat, dibikin 5 waktu. Tolong jangan males. Ini udah diringankan masih males. Kebayang nggak kalau seandainya Allah dulu itu kasih kita 50 waktu, udah nggak sempet napas gitu. Baru salam ajan, nyaris 1 jam 2 kali sholat kita. 50 waktu kan 24 jam, nggak merem-merem gitu urusannya. Kapan makannya, kapan minumnya kita kan. Ya Allah mengatakan, amdaitu faridati, aku telah mewajibkan fardu kepada kalian. Wa khafaftu an ibadi, tapi aku ringankan supaya kalian nggak berat. Tujuannya apa? Supaya kalian tahu Allah tuh maha lembut, maha pemurah. Supaya kalian tahu, kalian merasakan nikmat dengan ibadah. Karena kalau ibadah ini mempersulit atau dipersulit oleh Allah buat kalian, kapan kalian dapat efek ibadah? Dengan diringankan sama Allah, kalian tahu betapa mulianya ibadah tersebut, insya Allah. Ya, nah, disitulah Nabi tekankan sekali dengan bahasa yang baik. Ya. Inna Allah rafiq yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala unuf wa ma la yu'ti ala masiwa. Pada Aisyah radhiyallahu anha, dan beliau menyampaikan hingga sampai kita sekarang ini. Jamaah yang Allah muliakan, ketahuilah bahwa yang namanya kehalusan, kelemah lembutan, ya, ini 2 sifat dari sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Sedangkan yang maha halus dan maha lembut itu ada 2 nama di nama Allah yang paling baik. Sifat-sifat Allah itu ada 2 macam. Yang pertama, sifat yang tidak mungkin disandang, seperti sifat menciptakan, memberi rizki, menghidupkan, mematikan. Itu sifat Allah. Makhluk gak akan pernah bisa dengan itu. Kedua, sifat mungkin yang disandangkan, seperti sifat 2 jenis pertama. Sifat yang pertama mungkin disandang namun tidak boleh disandang kepada makhluk, seperti sifat izzah, kekuatan. Allah punya izzah, manusia juga punya, cuma gak akan pernah sama. Azamah, keagungan, raja yang agung gitu kan, harus pakai bahasa begitu kan, mengagungkan orang yang dikutuskan. Manusia punya azamah, cuma gak akan pernah sama dengan Allah. Atau kedua, sifat yang mungkin disandang, yang dianjurkan untuk disandang, seperti hilmi, orang yang sabar. Rahmah, rahim, sifat sayang. Lutfu atau lutfi, lunak. Rifku, lembut. Ini sifat Allah yang orang bisa menyandangnya, walaupun tidak akan pernah bisa selevel dengan Allah. Maka yuhibbur rifqa wa yu'ti ala rifqi ma la yu'ti ala al-unuf. Rifqi, orang yang berbuat kelembutan itu Allah suka, walaupun gak akan pernah ada yang selevel dengan Allah. Sampai kapanpun gak akan pernah. Laisa kamitsli syai'. Allah gak serupa dengan makhluk. Nah, disitulah Rasul menganjurkan para sahabat-sahabatnya agar bersifat lembut. Beliau menjelaskan bahwa kelembutan itu termasuk sifat yang Allah miliki, di mana Allah mencintai orang yang bersifat lembut itu, serta menjelaskan bahwa Allah memberikan kepada kelembutan di dunia sesuatu yang banyak berupa sebutan yang baik dan sanjungan yang indah, ya, sebagaimana Allah memberikan kepadanya di antara pahala yang besar dan ganjaran yang melimpah ruah.
Ada sabda Nabi di mana beliau mengatakan, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu, wa la yunza'u min syai'in illa syanahu." Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanahu. Sesungguhnya kelembutan tidaklah berada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan memburukannya. Apapun yang buruk, kalau seandainya kelembutan masuk, akan nampak sekali keindahan. Ya, udah pasti menghiasi lah. Tapi kalau dicabut, pasti hilanglah kebaikan yang dilihat itu. Masya Allah, kita yang harus tahu nih. Jadi jelas, oh iya ya iyalah. Wallahi, dengan kelembutan itu urusan-urusan akan dimudahkan, dan sebagiannya akan berhubungan dengan sebagian yang lain, dan yang berpisah akan kembali ke tempat semula, dan dengannya dikumpulkan yang bercerai-berai. Maka wallahi ini berarti pengumpulan arti pengumpulan jamaah-jamaah, pengumpulan segala ketaatan-ketaatan, dan dengan ketaatan maka Allah itu akan menyatukan hati-hati mereka. Ada hukum sebab akibat. Orang kalau lakukan agama dengan baik, dia lembut, berkumpul dengan orang-orang lembut, akan jadi kekuatan yang dahsyat sekali. Ya, makanya dibilang kalau di majlis ilmu itu malaikat aja berkumpul menaungi dengan sayapnya. Kenapa? Kelembutan berkumpul. Yang nggak dikumpulkan di tempat yang lain, di situ dikumpulkan sama Allah. Seorang hamba harus melepaskan diri dari sifat kekerasan, menghiasinya dengan kelembutan, karena sesungguhnya Nabi telah bersabda, "Man u'tiya hazzahu minar rifqi faqad u'tiya hazzahu minad dunya wal akhirah." Ini riwayat Imam Ahmad. Di sini sahih, dalam silsilah sahihah dijelaskan ini. Man u'tiya hazzahu minar rifqi, barang siapa diberikan bagian dari kelembutan oleh Allah, faqad u'tiya hazzahu minad dunya wal akhirah, sungguh dia telah diberi bagiannya di dunia dan di akhirat sama Allah. Kebayang ya? Orang kalau udah diberikan oleh Allah kelembutan, qaribi, hayyin, sahli, itu ia diberi bagian dari dunia dan akhirat. Karena dunia yang baik itu ya penuh dengan keramah tamahan, kelembutan. Apalagi akhirat nggak berbanding sudah. Inna hadad dina matinun fa'awghilu fihi birrifqi. Nabi pernah bersabda, inna hadad din, sesungguhnya agama ini adalah kuat, matin. Fa'awghilu fihi birrifqin, masuklah ke dalamnya dengan lembut. La ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam beragama. Makanya anak-anak kita suruh biasakan beribadah. Ajarkan tentang sholat di usia 7 tahun. Siapkan maklum untuknya. Ajarkan tentang puasa, boleh setengah hari dulu, boleh nyambung lagi nanti boleh. Jadikan agama sebuah adat tradisi, bukan tradisi yang diagamakan. Lagi tren, ada tradisi di up, lagi tren ya. Syariah ditakutin, lagi tren. Jebolannya lihat tuh, kayak orang pakai masker takut virus, tapi nggak pakai kerudung. Takut sama makhluk yang namanya virus, dari mulai corona, covid, delta, omikron. Takut sama makhluk manusia. Sama Allah nggak takut, nggak pakai kerudung. Mulutnya di masker, dikerudungin, rambutnya nggak takut sama Allah. Itu jebolannya orang-orang yang nggak ngerti cara beragama dengan cara yang baik. Masya Allah. Kita jangan tergolong ya jamaah ya, nggak boleh terpicu dengan yang kayak begitu, nggak boleh. Maka dikatakan, fa'awghilu fihi birrifqi, maka kalian masuklah ke dalamnya dengan lembut. Inna hadad dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu fasaddidu wa qaribu wa aisiru wa yassiru wasta'inu bil ghadwa war rauha wa say'in minad dulja. Ada sebuah riwayat, An-Nasa'i meriwayatkan hadis ini. Nabi pernah mengatakan, sesungguhnya agama ini itu mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan agama kecuali ia akan dikalahkan. Maka berbuat benarlah dengan tidak
ekstrim atau lalai. Mendekatlah dengan kebenaran, berikanlah kabar gembira, mudahkanlah dan mohonlah pertolongan pada waktu pagi dan siang, dan sedikit dari waktu malam. Alaikum bima tutiquna fa wallahi la yamullu hatta tamallu. Kata Nabi, berbuatlah yang kalian mampu. Maka demi Allah, Allah tidak akan bosan menerima amal sampai kalian sendiri bosan beramal kepada Allah. Kebayang gak tuh lembutnya? Alaikum bima tutiqun fa wallahi la yamallu Allahu hatta tamallu. Tolong dong kamu berbuat yang kalian mampu. Yang kalau sudah mampu jangan dimalas-malesin, semangat dikit. Dan gak usah khawatir, Allah gak akan lelah menerima ibadah kamu sampai kamu yang lelah beribadah kepada Allah. Karena kamu manusia. Ya, ada batasannya, dan agama mengatakan fattakullah mastata'tum, bertakwa semampunya. Bahkan ancamannya berat. Halakal mutanatti'un. Hancurlah orang yang memberat-beratkan agama. Ya, jadi kalau agama diberat-beratin, halaka al-mutanatti'un. Hancurlah orang yang suka memberat-beratkan. Karena agama ini enggak berat. Li'anna dina yusrun, karena agama merupakan sebuah kemudahan. Yassiru wa la tu'assiru, basiru wa la tunafiru. Permudah manusia, jangan dipersulit. Masya Allah. Gara-gara dunia sampai agama jadi berat. Gara-gara kerja, masbuk, keseringan, tidur kebablasan, bakhil, gak mau zakat, gak mau infak. Apa kata Nabi dalam sebuah riwayat? Wallahi mad dunya fil akhirah illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhihi wa asara yahya bis sababa fil yammi wal yanzur bima tarji'. Sering dengar hadis ini. Riwayat Imam Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah. Nabi pernah mengatakan begini, demi Allah, tidaklah dunia dibanding akhirat, kata Rasul, melainkan hanya seperti seseorang di antara kalian yang memasukkan jari-jarinya ini. Yahya mengisyaratkan dengan jari telunjuk, kemudian dicelupkan ke dalam lautan. Maka hendaklah ia melihat apa yang dibawa oleh jari itu ketika diangkat. Celupin, celuk, diangkat. Ada setetes. Nah, laut yang luas, yang kau celupkan telunjukmu tadi, kau angkat, setetes dari ujung tanganmu air laut jatuh, itulah dunia. Ya, mau bicara nikmat, mau bicara mafsadatnya juga sama ukurannya. Jadi kalau kamu merasakan ujian yang berat, di akhirat lebih berat. Kamu merasakan nikmat, di akhirat lebih nikmat nantinya. Allah mengatakan dengan kalimat umum, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Lo anna ibn Adam haraba min rizkihi kama yahrubu minal mauti la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut. Orang suka bilang begini, saat kita kalau nggak banting tulang, sampai masbuk, sampai kadang-kadang nggak sempet ibadah, nggak kebagian rezeki. Hei. Jelas kok Allah mengatakan, Nabi pernah menyampaikan kepada kita dengan bahasa yang tegas. Lau anna ibna Adam haraba min rizkihi, kalaulah anak Adam lari dari rezekinya, sebagaimana ia lari dari kematiannya, kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizqahu kama yadrikuhul maut. Rezeki bakal nemuin dia kayak maut nemuin dia. Kurang apa coba? Jangan cuma gara-gara kerjaan sampai lupa diri. Law ana ibn Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut la adraka. Kemuliaan. Apa kata Rasul? Inna ruhal kudus nafasa fi ru'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha wa ajalaha fattaqullaha wa ajmilu fit talab.
Sesungguhnya ruh yang suci, malaikat Jibril maksudnya, Ruhul Kudus. Nafasa ru'i, meniupkan ke dalam pendengaranku. Annahu sesungguhnya lan tamuta nafsun, bahwa tidak sekali-kali jiwa itu akan mati hatta sampai tastawfiya, sehingga terpenuhi rizquha, rezekinya, wa ajalaha, dan ajalnya. Fattakullah, bertakwalah kepada Allah, wa ajmilu fit talab, dan perbaguslah cara meminta kepada Allah. Iya, tegas ya. Jadi Jibril bilang ke Rasul, dan Rasul sampaikan kepada umatnya ini, bahwa sesungguhnya kata Nabi, tidaklah sekali-kali jiwa itu akan mati sehingga terpenuhi rezekinya dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berlaku baiklah dalam mencarinya. Ajmilu fit talab. Ajmilu fit talab. Perbagus cara meminta. Wallahi, kalau bukan karena Allah murka terhadap hamba-hambanya yang bersifat lemah dan malas, niscaya Allah tidak akan membebani mereka dengan satu pekerjaan, karena rezeki itu telah dibagi-bagikan oleh Allah. Maka tidak ada yang dapat menghalanginya, dan tidak ada tempat berlari darinya. Sebagaimana tidak ada yang dapat menghalangi mati, dan tidak ada tempat berlari darinya. Walau kuntum fi burujim musayyadah, dalam benteng yang kuat sekalipun. Akan tetapi Allah menginginkan hamba-hambanya agar bekerja, berusaha, bersungguh-sungguh. Namun ketika Allah memerintahkan untuk berusaha mencari rezeki, maka Allah memerintahkan untuk berjalan dengan cara yang disyariatkan. Surat Al-Mulk ayat 15 Allah mengatakan, "Huwallazi ja'alakumul arda dalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusur." Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepada Allah kamu kembali setelah dibangkitkan nanti. Ya, tegas ya jamaah. Allah muliakan kita insyaallah. Mudah-mudahan kita mengertilah yang terbaik dalam hidup kita yang mesti kita lakukan. Makanya di bahasan akhir kita Al-Jum'ah ayat 9 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah ila dzikrillah wa dzarul bai'. Lah perintah buat laki-laki yang penakluk dunia itu. Nah, kalau dia beriman, kata Allah, ya orang yang beriman, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, apabila diseru untuk menunaikan salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah, wa dzarul bai', dan tinggalkan jual beli. Wa idza nudiyatis shalah, wa idza qudiyatis shalah fantasiru fil ardh. Kalau sudah selesai salat, bertebaranlah di muka bumi, wabtagu min fadlillah, cari keutamaan yang telah Allah berikan kepada kalian. Masyaallah. Ya. Mudah-mudahan manfaat nih yang disampaikan supaya lebih paham lagi, karena afan khawatir sinyal turun naik nih. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat lah untuk penambahan materi kita pada bab pemilik kelembutan insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab, semoga manfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.